Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hari yang baru di pagi hari ini, saudaraku. Atas kita sepanjang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6, 7 dan 8 tadi, bahwa Tuhan lebih mengetahui tentang diri kita, bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para murid-murid, apa yang dibutuhkan oleh gereja, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-8 itu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa yang dipakai, yang dipergunakan di situ, saudaraku, yaitu dunamos. Dunamos itu satu kekuatan, satu power, satu kekuatan di luar daripada kemampuan manusia. Satu power di luar daripada kemampuan manusia yang tidak dimiliki oleh manusia, yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Siapapun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, termasuk juga sang penguasa, termasuk juga yang menguasai bangsa Israel pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dijanjikan oleh Yesus pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu akan menerima kuasa, dunamos, kekuatan, power. Dan dari kata dunamos ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal apa yang disebut dengan dinamo. Dinamo ini, saudara, dalam benda-benda tertentu, secara khusus benda-benda elektronik, ya, dinamo ini menjadi penggerak. Kalau tidak ada dinamo, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benda-benda elektronik, benda-benda tertentu tidak bisa menggerakkan saudara. Nah, itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa itu juga yang akan menggerakkan setiap hati daripada orang percaya. Dan itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid-murid sudah menerima kuasa itu, ketika Yesus terangkat dan para murid-murid menerima kuasa melalui pencurahan Roh Kudus, melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, maka kuasa itu yang menggerakkan mereka, saudara. Kuasa itu yang menggerakkan hati mereka untuk memberitakan Injil kebenaran, Injil kerajaan Tuhan ke seluruh dunia. Itu sebabnya juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang menggerakkan itu juga yang memberikan kepada mereka keberanian untuk apa? Untuk bersaksi, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan daripada para murid. Nah, itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan, saudara, bahwa setiap orang percaya juga membutuhkan yang namanya dunamos tadi. Setiap orang percaya membutuhkan yang namanya dinamo tadi. Lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kata dunamos itu kita mengenal apa yang disebut dengan dinamit. Ya. Dari kata dunamos kita juga mengenal apa yang disebut dengan dinamit.
Seorang perakit bom, saudara, kalau dia ingin merakit sebuah bom, ya, apakah itu bom dengan hulu ledak yang rendah, dengan hulu ledak yang sedang, atau dengan hulu ledak yang begitu besar seperti peristiwa Nagasaki dan Hiroshima, maka dia membutuhkan yang namanya dinamit, saudara. Tanpa dinamit itu, saudara, yang itu, saudara, tidak akan berguna, tidak akan berfungsi apa-apa, saudara. Tetapi bom itu akan berguna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini pesan Tuhan kepada para murid-murid pada waktu itu. Tetapi kamu akan menerima kuasanya kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan dari pesan ini juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus tidak meninggalkan para murid-murid begitu saja. Sehingga benarlah apa yang dia sampaikan jauh-jauh hari sebelum dia terangkat ke surga. Yesus mengatakan bahwa aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Apa yang disampaikan oleh Yesus ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, digenapi ketika peristiwa Pentakosta, ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus. Yakinkan firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita sepanjang hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu Yesus juga berpesan tadi di ayat yang ke-8 itu, saudara. Ketika mereka sudah menerima kuasa itu, tatkala Roh Kudus turun ke atas mereka, maka para murid-murid, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan inginkan mereka menjadi saksi. Menjadi saksi akan apa yang sudah mereka saksikan, akan apa yang mereka sudah lihat dengan kepala mata mereka sendiri. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang para murid-murid saksikan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus. Apakah itu peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga mengenai kasih Yesus yang begitu luar biasa yang dia nyatakan kepada misalnya yang lumpuh, yang buta, dan yang lain sebagainya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga kasih Tuhan kepada mereka-mereka yang mengalami sakit penyakit pada waktu itu. Terlebih, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan kepada mereka-mereka yang pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jauh dari Tuhan, yang hidupnya penuh dengan dosa. Nah, inilah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku. Saudara, Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita tidak akan mampu menjadi saksi kalau tidak ada kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan mampu menjadi saksi kalau kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Karena apa? Karena kuasa itu yang memampukan kita, yang memimpin kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita.